Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani, selamat pagi Sobat Blender, selamat pagi para petani seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Akramul Ihsan, channel yang membahas seputar pengalaman pertanian, pengalaman solusi pertanian yang saya sendiri lakukan, dan tentunya sesuai dengan janji saya kemarin di video saya sebelumnya. Di sini saya ingin melanjutkan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan setelah tahap 1 pembuatan pupuk biosintetis. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan video ini, mohon dukungannya melalui like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel saya ini. Oke, kita lanjutkan ya, pada teman-teman sekalian. Tentunya apa sih yang menjadi dasar pembuatan daripada pupuk biosintetis. Nah, kenapa kemarin saya memilih pada video part satunya memilih ZA, memilih fosfatnya sendiri dari Postgreen, dan memakai ZK ya untuk kaliumnya. Nah, kunci bagus tidaknya daripada pupuk biosintetis ini adalah, pertama adalah bahan yang kita gunakan. Pertama, teman-teman sekalian kadang-kadang lupa ya, termasuk saya sendiri. Dulu tahunya hanya NPK. NPK itu yang terdiri daripada pupuk berimbang, yang terdiri daripada unsur N, nitrogen, B-nya adalah fosfat, dan K-nya adalah kalium. Nah, dan di situ ternyata setelah saya tahu, ternyata NPK ini hanya kebutuhan pupuk makro ya, pupuk makro yaitu makro primer. Sedangkan dalam pupuk itu sendiri terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi, sebagaimana hal ini dibutuhkan sekali oleh tanaman kita, yaitu pupuk makro primer, makro sekunder, dan juga pupuk mikro ya, yang mana makro sekunder sendiri itu dari magnesium ya, kalsium, dan juga sulfur. Nah, sedangkan dalam trace element yang saya maksud itu di situ sudah terkandung daripada pupuk mikro. Nah, pupuk mikronya sendiri termasuk daripada boron, zinc, kaprum, terus perum, banyak sekali ya teman-teman sekalian yang bisa kita tambahkan. Nah, kenapa di situ saya masih menambahkan pupuk makro majemuknya. Nah, dan kenapa saya juga memilih ZA. ZA itu terdapat daripada unsur N dan juga sulfur. Jadi saya sudah tidak repot-repot lagi perlu menambahkan sulfur atau lainnya, karena di situ juga sudah terkandung sulfur. Terus kemudian dalam fosfat, kenapa saya memilih Postgreen? Postgreen itu memiliki juga kandungan magnesium. Nah, sedangkan magnesium juga itu masuk dalam kategori pupuk makro sekunder ya, yang paling dibutuhkan dalam jumlah menengah ya. Terus kemudian di situ juga ZK dalam kaliumnya juga memiliki kandungan sulfur. Nah, kenapa sulfur itu penting? Ini merupakan unsur hara yang sering sekali dilupakan oleh para petani ya, sering sekali dilupakan oleh para petani. Dulu saya hanya tahunya itu NPK saja, tapi setelah saya perdalam lagi dari pengalaman saya hal ini, makanya saya berbagi kepada teman-teman agar kita ini tidak selalu menjadi sasaran produk ya. Tidak menjadi sasaran produk, baik itu produk pupuk yang sifatnya
pupuk padat, apalagi pupuk cair yang selalu seolah-olah itu memang sudah bisa menghilangkan daripada kebutuhan pupuk-pupuk makro lainnya. Nah, makanya teman-teman sekalian, jangan mudah tergoda, jangan mudah percaya dengan apa yang sepertinya di situ menjanjikan, tapi pada dasarnya semua produk itu adalah produk yang ditujukan untuk kita para petani, dan tentunya kita merupakan sasaran produk tersebut. Nah, oleh sebab itu kita perlu kenali apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan daripada produk-produk tersebut, dan kita tidak tersesat nantinya saat mengaplikasikan pada tanaman kita. Oke, kita langsung praktek ya, praktek bagaimana kita membuat pupuk biosintetis di tahap 2 ya. Nah, di sini saya butuh pengaduk lagi ya teman-teman. Ini merupakan ZA, terus Postgreen dan juga ZK, serta pupuk mikro majemuk kemarin yang kita jadikan satu. Ini sudah 2 kali 24 jam, makanya kita aduk ya teman-teman. Kemudian ini merupakan pupuk kotoran hewan kita kemarin yang sudah kita campur dengan POC kita. Nah, ini perlu teman-teman ketahui ya, di sini ada seperti spora atau putih-putih yang ada di atas yang bercampur dengan kotoran hewan ini disebut dengan biofilm ya. Biofilm merupakan bentuk daripada kumpulan aktivitas mikroba ya yang ada di dalamnya. Kita perlu aduk juga ya teman-teman. Dalam pupuk ini, kotoran hewan dan POC ini sudah terkandung beberapa mikroba seperti Lactobacillus, Azotobacter, Rhizobium, terus Pseudomonas, dan banyak lagi ya teman-teman sekalian ya, yang manfaatnya juga salah satunya yaitu pengurai fosfat dan penambat N. Dan saya juga tambahkan beberapa mikroba yang saya ambil dari beberapa tempat yang dikenal dengan mikroba pengurai paling kuat ya, yang teman-teman tentunya sudah tahu lah. Nah, sebenarnya hari ini sering diulas oleh para senior oleh para master organik ya, seperti di channel penyuluh pertanian, terus Profesor Maskur Hadi. Itu saya suka sekali nonton video-video mereka, dan tentunya saya pun terinspirasi dari mereka yang memiliki pengetahuan yang luar biasa sekali, dan mungkin saya kebagian untuk mempraktekannya ya untuk teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita siapkan lagi tempat kedua ya. Ini tempat penampungan kita ya teman-teman. Nah, ini kemarin NPK 26 dari sama saja dengan pupuk
yang kita buat saat ini. Cuman kandungan N-nya itu 26, P-nya 18, sedangkan kaliumnya itu 11%. Iya 11%. Nah, ini sisa ya. Karena kemarin saya juga buat 20 liter, saya masukkan ke sini. Nah, seperti inilah kurang lebihnya, teman-teman. Penampakan daripada pupuknya. Nah, ini akan kita masukkan ke sini dari dua bahan yang sebelumnya. Pertama kita masukkan pupuk sintetisnya. Kita tambahkan juga itu kotoran hewannya. Jangan lupa ya teman-teman, jika ingin membuat kembali, pastikan tempat untuk proses awal ini harus bersih kembali. Kemudian setelah itu kita aduk ya teman-teman ya. Pengadukan ini perlu dilakukan setiap minimal 3 hari ya teman-teman, minimal 3 hari, atau setiap hari itu diaduk, nggak usah lama-lama, sekitar 30 detik atau 1 menit kita cukup. Dan jika sudah, kita hanya perlu tutup. Jangan pakai karung ya teman-teman ya, karena saya pernah lakukan pakai karung, itu baru 3 kali pemakaian karung itu lapuk teman-teman. Karung itu lapuk. Nah, karung itu lapuk karena mungkin aktivitas mikroba yang ada di dalamnya juga, sehingga seperti karung itu jadi lapuk teman-teman. Sebisa mungkin dibuat serapat mungkin, agar tidak ada udara yang masuk ya, agar tidak ada udara yang masuk, agar nantinya tidak ada jamur-jamur patogen yang tidak kita inginkan juga masuk ke situ. Dan juga
biasanya adanya lalat itu bisa menimbulkan seperti belatung ya, kalau terlalu karena saya pernah pakai karung itu karena mungkin lapuk dan sobek, akhirnya di dalamnya ada makhluk ya, yang tidak kita harapkan datang seperti belatung. Nah, ini mungkin kita butuh waktu 3 hari perlu kita aduk lagi, dan kemudian nanti di usia 7 hari ke depan itu sudah bisa digunakan, atau lebih bagus lagi 15 hari ke depan itu sudah sangat-sangat matang untuk bisa digunakan ya. Apakah pupuk biosintetis bisa digunakan untuk tanaman lain selain kelapa sawit? Bisa sekali. Nanti kapan-kapan saya akan coba buat videonya. Kebetulan orang tua saya sendiri dan itu mertua saya, dan kemarin sore tanggal 25 ya, tanggal 24 saya mupuk karena kemarau. Itu di sore hari sehabis sholat asar sekitar jam 3:30 ya, saya berangkat ke kebun, mungkin mulai ya sekitar 1,5 jam lah di kebun sampai 2 jam. Itu kebetulan sore kemarin istri saya bilang ada yang ke rumah mau tanya soal pupuk yang digunakan oleh mertua saya, dan karena mungkin melihat diterapkan di padi juga bagus ya teman-teman sekalian. Nah, dan mungkin hari ini sore nanti kita janjian ketemunya dengan bapak tersebut, karena kemarin sore saya masih mupuk di tempat yang lain. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas supportnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.